Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Elang Dede Astuti yang bertugas pada sore hari ini. Apakah benar Ibu dengan Ibu Mirna? Iya, benar. Oke, baik Ibu Mirna. Di sini kita akan melakukan konseling tentang perencanaan keluarga berencana. Sebelumnya Ibu apakah pernah mendengar tentang keluarga berencana? Belum, Bu. Oke, baik Ibu Mirna. Di sini saya akan menjelaskan tentang keluarga berencana. Apa sih itu keluarga berencana? Nah, keluarga berencana itu di dalam bahasa Inggrisnya yaitu family planning atau planned parenthood. Nah, itu adalah yang berartikan perencanaan keluarga. Dalam bahasa Indonesianya adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Nah, jadi keluarga berencana itu adalah suatu alat kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan dari anak pertama sampai ke anak kedua. Nah, itu adalah si kontrasepsi tersebut. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuan yang pertama itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia, sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia. Dan yang kedua adalah untuk menciptakan penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Nah, itu tadi adalah tujuan dari keluarga berencana. Selanjutnya adalah manfaat dari keluarga berencana itu sendiri. Yang pertama itu ada sangat bermanfaat bagi ibu, karena apa? Karena dapat memperbaiki kesehatan tubuh. Karena ibu bisa beristirahat dalam kehamilan. Jadi tidak kemungkinan terus ibu untuk hamil terus-menerus. Nah, itulah fungsi si kontrasepsi tersebut untuk menjaga kesehatan tubuh juga. Nah, manfaat yang kedua itu adalah manfaat bagi anak yang dilahirkan nanti, yaitu anak dapat tumbuh secara wajar. Jadi sangat bermanfaat juga untuk si cabang bayi atau si calon bayi nanti. Nah, untuk manfaat bagi suami juga yaitu untuk memperbaiki kesehatan fisik, mental, dan sosial. Jadi manfaat banget juga untuk suaminya. Nah, untuk sasaran KB adalah sasarannya yang pertama itu adalah sasaran pasangan usia subur. Nah, yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi berkelanjutan. Nah, yang kedua itu adalah sasarannya tidak langsungnya adalah pelaksana dan pengelola KB dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran hidup melalui pendekatan kebijakan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera. Nah, itu adalah sasaran untuk keluarga berencana yang pastinya adalah untuk pasangan usia subur seperti ibu dan suami. Seperti itu ya, Bu ya. Iya. Oke. Selanjutnya, ini ada beberapa macam kontrasepsi ya, Bu ya. Yang pertama itu ada kontrasepsi sederhana. Nah, kontrasepsi sederhana ini terbagi menjadi dua, Bu. Yang pertama itu kontrasepsi dengan alat atau obat. Nah, ini dapat dilakukan secara mekanik dan kimiawi. Nah, untuk secara mekanik, yaitu dengan menggunakan kondom. Barier intravaginal antara lain yaitu diafragma. Ini seperti yang digambar, ini diafragma ya, Bu ya. Terus selanjutnya ada cup cervix seperti ini. Kemudian ada spons dan kondom wanita. Itu adalah yang menggunakan secara mekanik. Ini adalah alat kontrasepsi sederhana dengan alat. Ini secara mekanik. Nah, sedangkan secara kimiawi itu dapat menggunakan spermicid. Antara lain vaginal cream, vaginal foam, vaginal jelly, vaginal suppositoria,
vaginal tablet, dan vaginal soluble film. Nah, itu adalah cara menggunakan kontrasepsi dengan secara kimiawi. Nah, itu tadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu kontrasepsi sederhana tanpa alat, itu tanpa menggunakan alat. Nah, ini dapat dengan senggama terputus dan pantang berkala. Metode kalender, metode suhu badan basal, metode lendir serviks, metode simptotermal, dan coitus interruptus. Nah, ini adalah kontrasepsi sederhana tanpa alat. Ini kalender boleh. Coitus interruptus ini adalah mengeluarkan sperma di luar tanpa di dalam rahim apabila si suami ingin merasa ejakulasi atau ingin mengeluarkan sperma, maka cepat-cepat untuk ditarik penisnya dan keluarkan di luar seperti itu ya Bu ya. Oke, selanjutnya yaitu ada kontrasepsi hormonal. Yang mana kontrasepsi hormonal adalah kontrasepsi yang terbentuk karena adanya kombinasi antara hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, kontrasepsi ini tersedia dalam berbagai bentuk pilihan. Di antaranya ada pil, ini seperti ini pil kombinasi, ada pil progestin, ada IUD. Ini IUD ini adalah alat kontrasepsi dalam rahim, terus ada suntik kombinasi, ada suntik progestin, dan implan. Ini adalah berbagai macam kontrasepsi hormonal ya Bu ya. Ibu bisa lihat sendiri seperti ini ya Bu ya. Nah, ini pil kombinasi ini digunakan 1 bulan sekali, setiap hari, diminum setiap hari Bu ya. Nah, ini ada IUD juga, ini sampai 8 tahun, ini jangka panjang ya Bu ya. Terus ini ada suntik kombinasi, ada suntik progestin, dan implan. Kombinasi ini yang 1 bulan, sedangkan yang suntik progestin ini ada 3 bulan. Seperti itu Bu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan memasuki kontrasepsi mantap. Nah, kontrasepsi mantap ini adalah kontrasepsi mantap dapat pada wanita dan pria. Nah, pada wanita dapat berupa penyinaran medis operatif wanita atau MOW, inubatan fallopi, sementara pada pria dapat disebut medis operatif pria atau MOP, dan penyumbatan falciparum. Jadi MOW dan MOP ini dilakukan secara ada yang pemotongan dan juga pengikatan seperti itu. Nah, ini dilakukan secara operasi kecil kayak gitu dan dilakukan oleh dokter. Ini adalah beberapa macam kontrasepsi, metode-metode kontrasepsi seperti itu, Ibu. Bagaimana Bu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ibu udah paham belum? Insya Allah sudah paham. Oke, jika sudah paham, terima kasih banyak ya Bu ya, sudah mengikuti, sudah mendengarkan juga ya Bu ya, tentang metode kontrasepsi. Semoga kedepannya Ibu bisa menerapkan atau menggunakan kontrasepsi yang ingin Ibu pakai kayak gitu. Dan tidak ada pertanyaan lagi Bu? Oke, jika tidak ada, saya akhiri dulu ya Bu pertemuan kita sore hari ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu.